I got so much motherfucking design on right now. Perkenalkan, nama saya Vitalisa dengan NIM 2210417708. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh Bapak Adi Musalim, Makul Manajemen Pemasaran 1. Nomor 1. Soal bagian A berkenan dengan tugas sehari-hari di kelas. A. Apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki buku marketing? Jika tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal-soal yang berkenan dengan buku tersebut? Ya, saya sudah ada buku tersebut. Karena dengan adanya buku manajemen pemasaran tersebut, saya lebih mudah mengerjakan tugas tentang manajemen pemasaran, dan tentu saja buku tersebut sangat penting untuk kedepannya. B. Apa tujuan Anda mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran? Tujuannya pengen lebih tahu apa itu manajemen pemasaran. C. Berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Saya sudah mengikuti pertemuan masuk terus. D. Apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif. Jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Terkadang saya menjawab dan terkadang tidak, karena terkadang saya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh dosen atau apa yang sedang dibahas. E. Ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan tugas Anda. Ada 4 yang sudah saya jawab. Yang pertama, tugas 1. Dan yang kedua, tugas 2. Dari tugas 1 dan tugas 2 yang dibagikan di grup kelas. Dan yang ketiga, video record ringkasan bab 2 yang diberi di classroom. Dan yang keempat, mendaftar Apilio. F. Apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika ya, berapa nilai yang tugas Anda tersebut? Saya sudah bergabung di Google Classroom. Tugas yang sudah saya kumpulkan link video manajemen pemasaran, tugas video record Apilio, dan sekarang tugas UTS yang sedang saya kerjakan. 2. Soal bagian B berkenan dengan afiliat marketing Apilio. Apa itu Apilio Marketplace? Jelaskan. Apilio Marketplace adalah Apilio, tempat di mana sejumlah seller dengan produk yang berbeda-beda bisa menjual produknya. B. Dari mana Anda mengetahui Apilio Marketplace tersebut? Dari Google atau searching di Google. C. Apakah Anda mendaftar Apilio Marketplace? Dan apa web replika Anda? Saya sudah mendaftar di Apilio dengan web https://www.tokoapilio.com/Vitalisa. D. Apakah merasa tertarik ikut Apilio atau terpaksa daftar Apilio? Jelaskan jawaban Anda. Sangat tertarik karena dengan Apilio kita bisa berbisnis tanpa aplikasi lainnya. E. Jelaskan bagaimana cara kerja Apilio. Dengan mengundang banyak teman. H. Posting foto Anda. I am ready Apilio. Jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Maknanya berarti mau ikut serta dalam Apilio. Bagian C. Berkenan dengan teori-teori di e-book manajemen pemasaran yang Anda peroleh dari dosen Anda. Silahkan buka bab 2, 3, dan bab 4. Apa topik bab 2, 3, dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2, bab 3, dan bab 4 tersebut. Topik
bab 2, bab 3, dan bab 4 tersebut adalah bab 2, perkembangan pemasaran di abad 21, bab 3, perencanaan strategi pemasaran, dan bab 4, sistem informasi pemasaran. Isi dari bab tersebut: bab 2, perkembangan pemasaran di abad 21, yaitu 1. Pendahuluan. 2. Faktor-faktor yang mengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran, yang terdiri dari alokasi anggaran untuk bisnis, ekonomi nasional, tren ekonomi, makmur atau boom times, transaksi persaingan, utilitas ekonomi, perubahan industri. 3. Pemasaran di Indonesia, yaitu persyaratan pelabelan di Indonesia. 4. Peluang pemasaran di Indonesia, yaitu profil konsumen, daya beli konsumen di Indonesia, perilaku konsumen di Indonesia. Bab 3. Perencanaan strategi pemasaran, yang terdiri dari 1. Pendahuluan. 2. Konsep dasar perencanaan pemasaran. 3. Apa itu perencanaan strategi pemasaran, yang terdiri dari mulailah dengan analisa situasi, tentukan pelanggan ideal, tetapkan tujuan pemasaran, pilih alat pemasaran dan dana anggaran. 4. Arti penting perencanaan pemasaran. 5. Proses perencanaan pemasaran, yaitu perusahaan memeriksa kondisi pasar, kebutuhan proses perencanaan pemasaran. 6. Langkah-langkah proses pemasaran pasar, yaitu mengembangkan perencanaan tindakan, pantau posisi Anda saat ini, mengembangkan strategi pemasaran, melaksanakan, dan mengevaluasi proses perencanaan. 7. Tipe-tipe perencanaan pemasaran. 8. Faktor yang mengaruhi perencanaan pemasaran. 9. Kesulitan dalam perencanaan pemasaran. 10. Sistem perencanaan pemasaran, yang terdiri dari sebuah organisasi berorientasi produk, organisasi berorientasi pelanggan, organisasi berorientasi pasar, organisasi berorientasi fungsi. 11. Proses perencanaan pemasaran. 12. Pentingnya perencanaan pemasaran. Bab 4. Sistem informasi pemasaran, yang terdiri dari pendahuluan, fungsi manajemen, peran manajerial, pengambilan keputusan, proses sistem informasi pemasaran, komponen sistem informasi pemasaran, pentingnya sistem informasi pemasaran, karakteristik sistem informasi pemasaran. Bagian C. Bagaimana marketing pengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Yang mempengaruhi kehidupan di masa depan, yaitu sebuah teknologi. Teknologi sangat berpengaruh, contohnya HP. D. Apakah ada perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan, dan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda. Konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyangkal produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan. Bagian D, yang berkenaan dengan video manajemen pemasaran. Silakan buka link yang sudah dibagikan di Google Class dan buka link video dan tonton dan jelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicara dan manfaat apa yang Anda peroleh dari
dari nonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut? Jelaskan isi dari video. Isi dari video tersebut yaitu pengertian manajemen pemasaran, sejarah munculnya manajemen pemasaran, pentingnya manajemen pemasaran, posisi manajemen pemasaran, proses manajemen pemasaran. Judul buku manajemen pemasaran. Siapa pembicara? Yaitu dosen Dr. Ahmad Iqbal Setiawan. Manfaat mempelajari manajemen pemasaran yaitu kita lebih tahu apa itu pengertian manajemen pemasaran, apa itu sejarah munculnya manajemen pemasaran, apa itu pentingnya manajemen pemasaran, apa itu posisi manajemen pemasaran, dan apa itu proses manajemen pemasaran. Sekian video dari saya. Terima kasih.